Flashback ketika Soyoung akan mencium Jae-ha di dalam mobil. Tetapi Jae-ha mengabaikannya dan menolak ciuman tersebut. Kemudian saat ayah Jae-ha meninggal, dia juga terlihat tidak terlalu sedih. Nah, ketika Jae-ha berada di luar, dia melihat Kim Ji-yeon. Jae-ha pun teringat saat ibunya meninggal, rumor tentang perselingkuhan ayahnya dan Kim Ji-yeon mencuat. Sepertinya Kim Ji-yeon juga menyesali momen tersebut. Tak lama Seyoung datang menghampiri Jae-ha. Dia berusaha untuk menguatkan dan juga menenangkannya. Kembali lagi di momen ketika Jae-ha dirumorkan berpacaran dengan Seyoung. Saat itu Jae-ha dengan tegas menolak bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun. Semua itu Jae-ha lakukan karena dia tidak ingin mengulang kisah yang sama seperti ayahnya. Jae-ha terpaksa mengatakan kepada Seyoung bahwa dia hanya memanfaatkan dan juga mempermainkannya. Kini Jae-ha terlihat mencium Daem. Sebelumnya Daem hanya ingin merasakan bagaimanakah mencium orang yang tidak dia cintai. Semua itu berdasarkan naskah film yang akan dia perankan. Tetapi Jae-ha kembali menegaskan bahwa Daem tidak boleh memanfaatkannya seperti itu karena dia bukanlah seorang aktor. Daem pun merasa malu dan buru-buru pergi meninggalkan Jae-ha. Keesokan harinya di kantor Bu Film, tiba-tiba Direktur Go mendatangi Seung-won. Dia ingin sekali merekrut Lee Daem untuk masuk ke dalam agensinya. Tetapi Daem menolaknya mentah-mentah. Seung-won pun menolak memberikan informasi tentang Daem dan membuat kesal Direktur Go. Nah, saat Ko Kyung akan berangkat kerja, tiba-tiba Daem terlihat sakit. Dia dan ibunya langsung membawa Daem ke rumah sakit dan bertemu dengan Dr. Kim. Tak lama ayah Daem datang dan dia terlihat sangat panik. Di saat bersamaan Jae-ha menelpon. Ayah Daem langsung meminta Dr. Kim untuk mengirimkan nomor Jae-ha ke ponselnya. Ayah Daem juga tidak akan membiarkan Daem keluar dari kamarnya dan tidak mengizinkan pergi dari rumah sakit. Sementara itu Jae-ha berusaha mencari kabar Daem melalui Jun Byung. Tetapi Jun Byung tidak tahu keberadaan Daem. Di sisi lain, Seyoung diam-diam pergi ke rumah sakit. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Daem melalui Dr. Kim. Kini Daem juga sudah terbangun dari tidurnya. Saat Daem berusaha untuk pergi, Ko Kyung berusaha untuk mencegahnya. Ko Kyung takut jika terjadi sesuatu kepada Daem. Daem pun terus memohon kepada Ko Kyung untuk membantunya. Ko Kyung tidak bisa menahan air matanya karena dia sangat sedih melihat kondisi Daem. Namun Daem masih mempunyai tekad untuk bisa mewujudkan impiannya. Dia memohon sekali lagi kepada Ko Kyung untuk membantunya pergi dari rumah sakit. Namun Ko Kyung tidak bisa melakukan hal tersebut. Kini Soyoung juga berhasil menemui Dr. Kim. Tanpa basa-basi, Soyoung langsung bertanya apa sebenarnya yang terjadi kepada Daem. Namun karena Dr. Kim adalah seorang dokter, dia tidak bisa memberitahu informasi tentang pasiennya. Nah, di sisi lain, ayah Daem dan juga Jae-ha akhirnya bertemu. Ayah Daem tahu jika Jae-ha merahasiakan penyakit Daem dari semua orang. Ayah Daem menyesalkan hal tersebut karena seharusnya Daem dirawat di rumah sakit. Namun Jae-ha berjanji akan menyelesaikan syuting secepat mungkin. Ayah Daem merasa bahwa nyawa putrinya sedang dipertaruhkan. Sebelum pergi dia juga mengatakan apakah Jae-ha senang membuat pasien terminal memerankan karakter terminal. Hal itu sontak membuat Jae-ha terdiam. Kini Soyoung mengetahui bahwa Daem tengah dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, di lain sisi, Daem mengingat teman pasiennya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa lebih baik keluar dari rumah sakit dan melakukan hal yang dia inginkan kemudian mati, daripada meninggal dan hidup lama di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, pasien tersebut ternyata meninggal. Daem teringat dengan kata-katanya dan bertekad untuk melakukan apa yang dia inginkan. Daem pun mencoba untuk menyamar menjadi seorang dokter dan kabur dari kamarnya. Ko Kyung yang melihatnya pun terpaksa membiarkan Daem pergi.
Di saat Daem memasuki lift, ternyata sang ayah juga kembali ke rumah sakit. Saat itu ada Soyoung yang juga berada di dalam lift tersebut. Ayah Daem terlihat berada di lantai 1. Seorang perawat kemudian menerima kabar bahwa Daem kabur dari kamarnya. Soyoung yang mendengar hal tersebut pun berusaha untuk membantu Daem kabur. Setibanya di lantai 1, ibu dari pasien yang meninggal juga membantu Daem untuk mencegah ayahnya masuk ke dalam lift. Kini ayah Daem juga mendapati bahwa putrinya sudah meninggalkan kamarnya. Dia meninggalkan pesan di mana Daem ingin melakukan apa yang dia inginkan. Nah, Daem tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Soyoung. Di sisi lain, Jae pergi ke rumah masa kecilnya. Sementara itu, Soyoung membawa Daem untuk tinggal di rumahnya. Daem pun berterima kasih dan dia akan beristirahat sejenak. Nah, tak lama Daem akhirnya menelpon Jae. Saat Jae berada di kamar ibunya, dia teringat ketika sang ibu tengah sakit. Kemudian Jae menerima telepon dari Daem dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Daem juga mengatakan bahwa dia kabur dari rumah sakit dan tinggal di rumah Soyoung. Kemudian Soyoung terlihat memberikan beberapa makanan untuk Daem. Daem juga penasaran apa yang dilakukan Soyoung di rumah sakit. Soyoung mengaku bahwa dia mengambil obat dari dokter psikolog. Nah, di saat Soyoung bertanya apa sebenarnya yang terjadi, tiba-tiba Jae menelponnya. Jae bertanya tentang keberadaan Daem yang tinggal di rumah Soyoung. Jae pun akan segera datang ke rumah Soyoung untuk menjemput Daem. Tak lama setelah Jae datang, tiba-tiba dia meminta Daem untuk pergi dengannya. Soyoung tentu saja kesal dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Jae meminta Daem untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Namun Jae juga tidak akan menjelaskan apapun kepada Soyoung. Soyoung merasa bahwa sikap Jae aneh tidak seperti dulu yang dia kenal. Tetapi Jae menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang berperilaku seperti yang diinginkan oleh Soyoung. Jae merasa bahwa dia bukanlah orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada Soyoung. Sementara Daem berada di dalam mobil, Jae pun datang. Dia mengatakan akan mengantar Daem kembali ke rumah sakit. Daem merasa jika dia kembali ke rumah sakit, maka dia akan berbaring di sana selamanya. Daem pun meminta Jae untuk membawanya ke tempat yang paling tidak diinginkan oleh Jae. Akhirnya Jae membawa Daem ke rumah masa kecilnya. Sesampainya di depan rumah, Jae langsung mengajak Daem untuk masuk ke dalam. Karena rumah itu sudah lama kosong, Daem juga merasa bahwa rumah itu sangat antik. Tiba-tiba Jae akan pergi meninggalkan Daem dan pulang ke rumahnya sendiri. Tetapi Daem mencegahnya dan meminta dia untuk menemaninya sejenak. Saat Daem membahas tentang skenario asli dari film Love White, Jae menolak untuk menceritakannya. Kini Daem juga masih bingung apa yang harus dia lakukan. Karena Daem tidak ingin hidup seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Tak lama Jae pun akhirnya akan meninggalkan Daem. Kemudian Daem menghentikannya dan meminta maaf karena dia telah mencium Jae untuk memastikan peran yang akan dia perankan. Namun Jae mengatakan bahwa itu tidak masalah. Jae juga meminta Daem untuk tidak terus meminta maaf. Karena dia adalah pasien terminal yang bisa melakukan segalanya. Jae pun memberikan kunci rumahnya kepada Daem. Ternyata Jae mampir ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan. Dia meninggalkan cemilan tersebut di depan pintu dan memberitahu Daem untuk mengambilnya. Setelah Jae pergi, tak lama Daem keluar untuk mengambil cemilan tersebut. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Daem bangun pagi dengan membuka jendela rumah tersebut. Dia juga melihat foto masa kecil dari Jae. Nah, sementara itu, Soyoung dan juga Direktur Go akan menemui sutradara Park. Karena Soyoung mendapat tawaran menjadi pemeran utama. Min-hye diam-diam mendapat telepon dari Jung Woo yang menanyakan keberadaan Soyoung.
Terlihat Soyoung meminum alkohol sebelum melakukan pertemuan. Di sisi lain, JH dan juga kru film Love in White sedang melakukan meeting. Tak lama, Sungwon datang dan mengatakan bahwa produksi film yang akan dia luncurkan terlibat masalah. Sutradara dan juga aktris yang bermain dalam film tersebut terkena skandal pacaran. JH terlihat gelisah karena Daem tidak bisa dihubungi. Kemudian Sungwon mendekati JH dan berpesan agar JH tidak terlibat skandal dengan aktris yang ada di dalam filmnya. Kini Soyoung terlihat sangat muak dengan pertemuannya dengan sutradara Park. Namun Direktur Go berusaha untuk menenangkannya karena Soyoung harus mendapatkan proyek tersebut. Soyoung pun mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja sama di dalam film tersebut. Saat Soyoung akan pergi, Direktur Go berusaha untuk mencegahnya. Tetapi Soyoung tidak ingin melakukan hal tersebut dan kemudian meninggalkan Direktur Go. Karena sebelumnya dia meminum alkohol, Soyoung terlihat muntah. Dan di luar gedung, tampak Jungwoo sudah menunggunya. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Direktur Go bertekad untuk mendapatkan Lee Daem dan menyewa detektif untuk mendapatkan informasinya. Karena Daem masih belum bisa dihubungi, Jia terpaksa menyusul Daem ke rumahnya. Ternyata Daem sedang beres-beres membersihkan rumah tersebut. Tiba-tiba alarmnya berbunyi dan waktunya Daem untuk makan. JH pun meminta Daem untuk menunjukkan alarm di handphonenya. Karena kini JH menyalin semua alarm tersebut. Daem akhirnya makan bersama JH. Nah, JH juga mengatakan bahwa dia harus pergi ke Gyeongwon-do untuk meninjau lokasi syuting. Daem ingin ikut tetapi JH menolak untuk ikut bersamanya. Karena Daem harus memperhatikan kondisi fisiknya. Selain itu, Jia juga mencari tahu tentang penyakit Daem. Saat pasien terminal telat untuk makan, maka itu bisa menyebabkan dia kejang. Kini, Jia mendatangi lokasi syuting untuk film Love in White. Saat dia melihat keluar kaca, Jia teringat oleh Daem. Jia pun ingin lokasi tersebut menjadi tempat syuting. Namun lokasi itu adalah lokasi terlarang sehingga tidak bisa untuk digunakan. Kemudian Yoo-hong memberikan kunci toko buku milik Yoo-won yang akan dijadikan lokasi syuting. Sesampainya di sana, ternyata Daem sudah menunggu di depan toko. Daem diam-diam datang ke lokasi tersebut. Ternyata dia diantar oleh Jun Byung. Nah, para kru Love in White juga tengah melakukan minum bersama. Kini Daem memastikan bahwa dia baik-baik saja karena sebelumnya dia mampir ke rumah sakit untuk membawa beberapa obat. Kemudian Jia dan Daem masuk ke toko tersebut. Tak hanya itu, diam-diam Jun Byung juga nampaknya menyukai Yoo-hong. Kru lain yang mendengar hal tersebut pun berusaha meninggalkan mereka berdua. Kini Daem merasa sangat senang karena bisa mendatangi lokasi syuting sebelum syuting dimulai. Dia juga sangat senang melihat toko buku milik Yoo-won. Nah, kemudian mereka berdua pun akhirnya duduk bersama. Daem tidak menyangka bahwa JH bisa menemukan tempat seperti itu. Daem pun mengeluarkan secari kertas yang berisikan quote. Quote itu berbunyi, setiap sel dalam tubuhmu tahu bahwa itu cinta. Tak lama, Daem memberikan saran kepada JH bagaimana jika Gyu-won yang mencium Yoon-sang terlebih dahulu. Namun bagi JH, perasaan Gyu-won dan juga Yoon-sang hanyalah sebuah impulsif. Kemudian Daem berbalik arah dan mencoba mengambil buku yang ada di rak tersebut. Karena dia tidak bisa menggapainya, JH akhirnya membantu Daem untuk mengambil buku itu. Nah, Daem kemudian mengatakan bahwa dia punya rahasia lain yang belum dia katakan. Daem mengungkap bahwa dulu dia pernah melakukan audisi untuk film pertama JH yaitu Lonely People. Saat mengetahui JH berkonsultasi dengan Dr. Kim, Daem sengaja untuk mencari JH. Daem merasa bahwa dirinya konyol karena tidak bisa melakukan apa-apa dan hampir meninggal. JH kembali menegaskan bahwa Daem bisa melakukan segalanya.
Kemudian Daa mengakui perasaannya dan mengatakan bahwa dia menyukai JH. Dan akhirnya mereka pun hanya saling menatap.